Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Nur Aisyah dari kelompok 8 Sosiologi Perkotaan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendekatan ekologi sosial dan pendekatan Marxisme. Nah, pendekatan ekologi sosial, ilmu ekologi manusia mulanya dikembangkan pada tahun 1920-an di Universitas Chicago di bawah pimpinan Robert E. Park dan Ernest W. Burgess. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti segala hal yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal termasuk penghuni dan kegiatannya. Menurut Nelson, tahun 1972 ekologi ini umumnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ekologi tumbuh-tumbuhan, yang kedua ekologi binatang, yang ketiga ekologi manusia. Nah, sedangkan ekologi manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekologi manusia dan ekologi sosial. Kemajuan zaman dan teknologi yang terjadi semakin pesat, tak terelakkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dari hari ke hari. Manusia memacu sebuah terobosan dari berbagai tempat yang tak terkecuali perkotaan. Nah, proses perubahan yang terjadi menjadi kota sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan ekonomi, dan serta tempat pusat pemerintahan. Untuk itu diperlukan penataan terhadap kota yang merupakan perwujudan suatu pemukiman perkotaan yang terus-menerus berkembang. Nah, pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik maupun sosial, ekonomi, serta kulturalnya. Pengendalian sistem ekologi. Nah, kota itu sebagai satu lingkungan hidup tidak diperuntukkan bagi manusia saja, melainkan makhluk-makhluk lain juga mempunyai hak untuk hidup di dalamnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda lain yang menjadi aransemen terciptanya lingkungan perkotaan yang ideal. Keterkaitan dengan dan timbal balik dari suatu unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan ekologi yang biasanya disebut dengan ekologi sistem. Nah, ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari antara organisme dengan lingkungan lainnya. Secara bahasa, ekologi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Nah, ekologi ini menurut Ernest Haeckel diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup serta dengan lingkungannya. Nah, ekologi sendiri itu pertama kalinya ditemukan oleh Ernest Haeckel. Berbicara tentang ekologi ini mestinya tidak lepas dengan ekosistem yang terjadi pada beberapa komponen, yaitu seperti ekosistem tumbuh-tumbuhan, ekosistem hewan, dan ekosistem manusia. Ruang lingkup ekologi. Yang pertama itu ada ekologi organisme, yang kedua ekologi populasi, yang ketiga ekologi komunitas, yang keempat ekologi ekosistem. Nah, ekologi organisme ini mencakup pada subdisiplin ekologi fisiologi, ekologi evolusi, dan ekologi perilaku yang mempelajari bagaimana struktur fisiologi untuk hewan, perilaku organisme yang memenuhi tantangan dari lingkungannya. Sedangkan ekologi populasi, yang mana populasi sendiri adalah suatu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah. Nah, di dalam menyebut suatu populasi harus dilakukannya dengan cara menyebutkan batas-batas waktu dan tempatnya. Selanjutnya ekologi komunitas. Nah, komunitas sendiri yaitu suatu kelompok populasi dari sejumlah spesies yang berbeda dari suatu wilayah. Komunitas juga didefinisikan sebagai sekumpulan populasi yang berbeda, baik populasi tumbuhan maupun populasi hewan yang hidup berinteraksi pada suatu area dan pada suatu waktu. Selanjutnya ekologi ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta semua populasinya. Nah, karena kota itu merupakan satu lambang peradaban manusia, salah satu indikatornya adalah berkembangnya komponen sistem sosial seperti kerukunan, warga, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Perkembangan ini terjadi karena
kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Menurut WHO, sistem air di perkotaan di negara-negara berkembang tidak diawasi sebagaimana mestinya guna untuk mencegah kontaminasi biologis. Tak dapat lagi dipungkiri hadirnya berbagai penyakit sangat memungkinkan sehingga berakibat fatal terhadap masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan Marxisme. Nah, pada tahun 1870 pada masa revolusi yang menghasilkan dua perubahan. Yang pertama itu ia mengubah fokus dalam teori ekonomi dan masalah-masalah ekonomi mikro tentang pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, ia memperkenalkan teknik-teknik marginalis dan sebuah cabang dari matematika terapan secara khusus ditambahkan untuk menganalisis pilihan rasional. Ketika Marx sedang hidup di Eropa, sedang terjadinya revolusi industri, lalu dalam hal ini Marx melakukan kritik atas ekspansi kapitalis dan korelasinya dengan krisis ekonomi. Menurut Marx, penggunaan mesin baru yang hemat buruh dan merusakkan keseimbangan antara kemampuan produktif dan permintaan, dan karena itu mempercepat krisis ekonomi. Selain itu, menurut Marx, ekspansi kapitalis akan membuat individu-individu semakin terrealisasikan dan paradoks atas kapitalis akan muncul. Nah, menurut Karl Marx, kehidupan individu dan masyarakat itu dirasakan pada asas ekonomi. Ini berarti bahwa lembaga atau institusi-institusi politik, agama, ilmu pengetahuan, dan sebagainya itu sangatlah bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi dan perkembangannya. Nah, menurut Marx juga perubahan dalam infrastruktur ekonomi masyarakat merupakan pendorong utama terhadap perubahan sosial. Ekonomi yang dimaksudkan meliputi kekuatan-kekuatan serta hubungan-hubungan produksi. Perubahan ekonomi merupakan fondasi menimbulkan perubahan lain dalam sistem sosial. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8 Sosiologi Perkotaan. Saya Evita Nur Aisyah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.